Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS, apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita berjumpa di NH Channel dengan saya Nukman Hidayat. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal HOTS yang kemarin sempat HOTS di awal-awal SKD karena sempat beredar FR terkait soal TU yang keluar. Tetapi di sini soal yang saya tampilkan itu berbeda dengan FR tersebut, namun tipenya sama. Kenapa kok saya bikin soalnya berbeda tapi tipenya sama? Supaya tidak menyalahi aturan, saya membocorkan FR, tetapi saya memberitahu teman-teman bagaimana cara untuk mengerjakan soal HOTS tersebut. Diharapkan juga nanti ketika teman-teman sudah melihat video ini, teman-teman bisa mencoba menerapkan trik ini untuk mengerjakan soal FR yang beredar kemarin di awal-awal SKD. Nanti yang saya tampilkan di sini sebetulnya adalah soal cerita terkait pekerjaan bersama-sama, angkanya sama, tapi saya bikin 4 pertanyaan yang berbeda, sehingga nanti ada 4 tipe soal di mana pengerjaannya otomatis akan berbeda-beda. Jadi ada 4 pengerjaan terkait tipe-tipe soal tersebut. Baik, langsung saja teman-teman kita bahas satu persatu. Soal yang pertama, Andi dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 9 hari, sedangkan Budi dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama selama 12 hari. Apabila pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Citra, akan selesai dalam waktu 18 hari. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut jika mereka bekerja bersama-sama? Tipe soal yang pertama ini yang bisa dikatakan soal yang cukup mudah ya teman-teman, karena mungkin teman-teman juga sudah bisa mengerjakannya. Tapi tidak apa-apa, saya kupas satu-satu berbagai tipe sehingga nanti teman-teman bisa membedakan bagaimana tipe pengerjaan soal tersebut. Oke, lihat di sini karena ada 3 orang ya, ada Andi, ada Budi, ada Citra. Saya misalkan pakai inisial saja, ada A, B, C. A itu Andi, B itu Budi, C itu Citra. Andi berapa? Di sini dia mengerjakan selama 9 hari. 9 hari. Oke, Budi berapa? 12 hari. Citra berapa? 18 hari. Oke, ini kita ilustrasikan dengan pekerjaan seperti ini teman-teman. Misalnya ada suatu pekerjaan ya, di sini kan tidak diketahui pekerjaannya apa. Kita ilustrasikan saja teman-teman. Misalkan pekerjaannya adalah meniup balon. Jika disuruh meniup balon, jumlahnya kita belum tahu berapa. Si Andi ketika dia mengerjakan sendiri, dia meniup balon yang diminta, sebanyak balon yang diminta itu selama 9 hari. Kalau Budi, dia meniup balon yang diminta, jumlahnya yang belum diketahui, itu ternyata selama 12 hari. Sedangkan Citra, misalnya meniupkan balon yang diminta, itu adalah selama 18 hari. Nah, berarti cara pengerjaannya adalah teman-teman cari KPK-nya, teman-teman. Kelipatan persekutuan terkecil. Berarti langkah selanjutnya adalah mencari KPK, teman-teman. Nah, ini untuk awalnya mungkin perlu saya ingatkan juga bagaimana cara mencari KPK, teman-teman. Cara mencari KPK ini kan berarti ada 9, ada 12, ada 18 ya. Kita cari yang 9 dulu, yang punyanya si Andi. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman bagi angka tersebut dengan angka 2 atau 3 atau 5 dan seterusnya, mulai dari yang terkecil dulu teman-teman. Ini kan 9, bisa dibagi 2? Tidak, berarti dibagi 3. Nah, berarti 9 dibagi 3, ketemunya berapa teman-teman? 3. Betul. Nah, setelah seperti ini sudah selesai, karena 3 itu bilangan prima teman-teman, tidak bisa dibagi lagi. Oke, lanjut kita ke angka untuk Budi. Budi kan 12, sama pengerjaannya. Bagi 2 dulu teman-teman, bisa? Bisa, berarti dibagi 2 ketemunya berapa? 6 masih bisa dibagi 2? Bisa, berarti bagi 2 teman-teman. Bagi 2 ketemunya 3. Udah 3 bilangan prima, jadi cukup sampai di situ. Sekarang yang terakhir punyanya si Citra. Citra kan 18.
Sama, kita bagi dengan bilangan-bilangan prima dari yang terkecil. Dari 2 dulu, bisa enggak? Bisa. Berarti kita bagi 2 teman-teman. Bagi 2 ketemunya 9. 9 bisa bagi 2? Tidak. Berarti dibagi 3. Oke, bisa ya? Berarti 9 bagi 3 berapa? 3. Karena prima, berarti sudah cukup sampai di situ teman-teman. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cari pemfaktorannya masing-masing. Ini yang 9 dulu. 9 ini kan lihat di bagian kiri dan paling bawah. Berarti kan 3 dan 3. Berarti sama saja 3 kuadrat. Paham ya teman-teman? Oke, yang 12. Lihat yang sebelah kiri saja dan paling bawah. Berarti ada 2, 2, 3. Ini semuanya dikali. Caranya gimana? Angka yang sama. 2-nya ada berapa? 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 3. Seperti itu. Oke, terus yang terakhir yang 18 ini. Fokus yang paling kiri, kemudian yang paling bawah. Ada 2, 3, 3. Artinya 2 kali 3 kali 3. Nah, yang sama nanti buat pangkat saja teman-teman, biar gampang. 2-nya ada berapa? 1. Berarti 2 dikali 3-nya ada berapa? 2. Berarti 3 pangkat 2. Jadinya faktornya adalah 2 kali 3 pangkat 2. Ini pemfaktorannya teman-teman. Nah, untuk mencari KPK, teman-teman cari angka yang sama tapi pangkat yang tertinggi. Kita mulai dari 3 dulu teman-teman. Di sini ada 3 pangkat 2, di sini yang tengah ada 3 pangkat 1, yang sebelah kanan 3 pangkat 2. Berarti pangkat terbesarnya berapa teman-teman? 2. Berarti 3 pangkat 2 yang kita pakai, dan yang satu lagi adalah 2. 2 ini kan ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1. Yang kita pakai yang terbesar, berarti 2 pangkat 2. Jadinya 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9 ya teman-teman. 2 pangkat 2 itu 4. 9 kali 4 berapa? 36. Jadi KPK-nya adalah 36 teman-teman. Oke, kita tulis di sini KPK-nya 36. Oke, berarti ilustrasinya adalah tadi kan pekerjaannya adalah kita ilustrasikan meniup balon. Berarti jumlah balon yang diminta untuk yang ditiup itu adalah 36 teman-teman. Otomatis kita harus cari tahu masing-masing anak ini perharinya berapa yang bisa ditiup balonnya. Oleh Andi kan tadi 9 hari bisa meniup 36 balon. Berarti seharinya tinggal dibagi teman-teman. 36 dibagi 9 berapa? 4. Yang Budi tinggal kita bagi saja. 36 bagi 12 3. Yang Citra sama, berarti 36 dibagi 18 berapa? 2. Sampai sini paham ya teman-teman? Ini ilustrasinya. Jadi nanti yang kita pakai adalah angka yang ini, yang di bawah. Andinya 4, Budinya 3, Citranya 2. Ini perharinya. Nah, setelah itu tinggal teman-teman fokus yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk meniup balon atau untuk menyelesaikan pekerjaan yang diminta oleh mereka bertiga. Berarti logikanya mereka bekerja bersama-sama semuanya. Andi sama Budi sama Citra. Berarti angkanya tinggal kita tambah teman-teman. Andi itu 4, Budi itu 3, Citra itu 2. Tinggal kita jumlah. Kalau kita jumlah, ketemunya berapa? 4 tambah 3 tambah 2 teman-teman. Berarti 9. Oke. Nah, terus setelah seperti ini langkahnya seperti apa? Tinggal teman-teman bagikan saja KPK ini dibagi dengan jumlah tadi berapa. Berarti 36 dibagi 9. Ketemunya berapa teman-teman? 4. Betul. Jadi jawabannya yang 4. Ini yang tipe pertama yang bisa dibilang cukup mudah teman-teman. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 intinya soalnya sama, tapi pertanyaannya saja yang saya ganti. Kenapa kok saya ambil soal yang sama? Supaya teman-teman benar-benar paham bagaimana cara mengerjakan soal yang tipe-tipenya mirip dengan ini. Oke, Andi dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 9 hari. Budi menyelesaikan pekerjaan selama 12 hari, sedangkan Citra 18 hari. Ini kan sama ya soalnya dengan yang tadi, bedanya adalah pertanyaannya.
Pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh mereka, namun dengan cara bergantian. Kalau tadi kan yang soal pertama itu dikerjakan bareng-bareng langsung dari awal sampai akhir. Tapi kalau yang soal tipe 2 ini pengerjaannya adalah estafet. Jadi misalnya si A dulu, baru si B, baru si C. Seperti itu teman-teman. Paham ya bedanya? Oke, mula-mula pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Andi selama 5 hari. Kemudian dilanjut oleh Budi selama 4 hari. Setelah itu baru dikerjakan oleh si Citra sampai selesai. Oke, caranya gimana? Hampir sama untuk awal-awalnya dengan yang tadi. Jadi ada A, B, C, Andi, Budi, Citra. Andinya berapa? 9 hari. Budinya 12 hari, Citranya 18 hari. Ingat ya, ilustrasinya biar gampang ditangkap. Kita misalkan pekerjaan ini adalah meniup balon. Balonnya belum diketahui. Yang sudah diketahui adalah berapa lama pengerjaan oleh masing-masing anak. Nah, kita tetap pertama adalah cari KPK-nya. KPK dari 9, 12, 18 tadi sudah kita hitung caranya. Kalau sudah paham, ini sebetulnya bisa cepat, tidak perlu pakai cara yang tadi. Di awang-awang mungkin teman-teman bisa ya. Oke, terus kemudian kita tentukan KPK-nya berapa? 36. Oke, seperti tadi, berarti nilai Andi per harinya dia bisa meniup berapa? Tinggal dibagi saja. 36 dibagi 9 berarti 4. Si Andi berarti meniup balon seharinya bisa sampai 4 balon. Kalau Budi berarti tinggal bagi saja. 36 bagi 12, 3. Berarti Budi seharinya bisa meniup balon 3 buah. Kalau Citra berarti 36 bagi 18, 2. 2 balon per harinya yang bisa ditiup oleh Citra. Oke, paham ya teman-teman ilustrasinya? Oke, kita masuk ke soal pertanyaan di sini. Mula-mula dikerjakan Andi selama 5 hari. Ini kan bergantian ya. Terus yang pertama adalah dikerjakan dulu oleh si Andi selama 5 hari. Berarti hari pertama sampai hari kelima itu yang bekerja siapa? Andi. Andinya berapa? Lihat yang merah-merah ya, yang sudah dibagikan. Ini nanti adalah yang kita gunakan. Berarti Andinya 4. Oke. Yang lain tidak bekerja ya, karena bergantian. 4. Ingat, di sini kan bekerja Andinya selama 5 hari. Tinggal dikali saja teman-teman. Kali 5. Berapa? 20. Oke, sip. Kemudian selanjutnya dikerjakan oleh Budi selama 4 hari. Berarti logikanya hari ke-6 sampai hari ke-9-nya dikerjakan oleh si Budi. Budi berapa? 3. Berarti kita tulis 3 saja teman-teman. Karena yang lain tidak ikut bekerja. Karena estafet bergantian. Oke, dikali berapa? Kan Budi bekerja selama 4 hari. 6, 7, 8, 9. Berarti kan 4 hari. Tinggal kali 4 saja. 3 kali 4 berapa? 12. Setelah seperti itu kita jumlahkan yang ini teman-teman. 20 tambah 12 berapa? 32. Oke, selanjutnya tinggal teman-teman kurangi saja KPK-nya dengan jumlah yang tadi. Berarti 36 dikurangi 32. Ketemunya berapa? 4. Nah, ini kan sisa yang masih harus dikerjakan. Nah, pertanyaannya di sini dilanjutkan oleh Citra. Berarti kan Citra berapa waktu yang dibutuhkan oleh dia? Citra berapa di sini? Berarti kan sisa harinya hanya dikerjakan oleh Citra. Citra itu kan tadi di sini 2 ya. Yang hasil pembagian antara KPK dengan lamanya dia bekerja. 2. Tinggal kita bagi saja 4 dibagi 2. Ketemunya berapa? 2. Jadi jawabannya yang A. Paham ya teman-teman? Ini tipe keduanya. Kalau yang awal tadi tipe pertama. Oke, kita lanjut tipe yang ketiga. Oke, soal yang ketiga atau tipe 3 sama ya untuk awalannya, yaitu Andi menyelesaikan suatu pekerjaan selama 9 hari, Budi menyelesaikan selama 12 hari, sedangkan Citra akan menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 18 hari. Bedanya pertanyaannya di sini. Mula-mula pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Andi dan Budi. Kalau tadi tipe 2 sendiri-sendiri. Kalau sekarang ada yang bersama-sama bekerja. Yaitu mula-mula dikerjakan oleh Andi dan Budi secara bersama-sama selama 4 hari. Dan sisanya dikerjakan oleh Citra.
Berapa waktu yang dibutuhkan Citra untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke, awalnya sama dengan yang tadi. Kita tulis ada unsur A itu Andi, B itu Budi, C itu Citra. 9, 12, 18. KPK-nya tetap selalu kita cari KPK dulu teman-teman. Kuncinya di situ. Cari KPK. KPK dari 9, 12, 18 itu 36. Kemudian kita cari tahu masing-masing anak bisa melakukan pekerjaan dalam seharinya berapa banyak. 36 bagi 9, 4. Untuk Andi, untuk Budi dibagi 36 bagi 12, 3. Untuk Citra 36 dibagi 18. Berapa? 2. Kemudian kita fokus ke pertanyaannya. Awalnya dikerjakan oleh Andi dan Budi selama 4 hari. Artinya hari pertama sampai hari keempat itu dikerjakan oleh Andi dan Budi. Andi dan Budi, Andinya 4, ini Budinya 3. Berarti tinggal kita jumlahkan teman-teman. Jumlah dari 4 ditambah 3 berapa? 7. Nah ini kan bekerja selama 4 hari. Hari pertama sampai 4, 1, 2, 3, 4. Kan 4, berarti 7-nya dikali 4. Ketemunya berapa? 28. Kemudian karena yang ditanyakan kan berapa waktu yang dibutuhkan Citra. Nah berarti ini caranya tinggal kita kurangi dulu teman-teman. KPK dikurangi jumlah tadi. 36 dikurangi 28. Berapa? 8. Oke, baru kita masuk ke pertanyaan intinya teman-teman. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh Citra? Nah, Citra sendirian ya. Berarti sisa harinya ini hanya dikerjakan oleh Citra. Citra berapa teman-teman? Citra itu 2. Ya sudah, tinggal dibagi saja. 8 ini dibagi 2. Ketemunya berapa? 4. Iya, jadi jawabannya 4 hari. Itu tipe ketiga teman-teman. Lanjut ke tipe keempat. Yang ini tipe serupa ini hampir sama dengan yang keluar kemarin di FR yang ramai. Tapi jelas soalnya angka-angkanya berbeda. Jadi insya Allah ini tidak mengganggu ketentraman dari soal-soal CPNS yang akan dilaksanakan ke depannya insya Allah. Oke teman-teman, lanjut ke soal keempat. Ini soal yang bisa dibilang super hot. Tadi soal pertama soal yang cukup mudah, sampai sekarang soal keempat ini saya rasa untuk tingkat kesulitannya naik ke atas. Jadi soal tipe pertama mudah, kemudian tipe keduanya cukup susah, ketiganya iya cukup susah lagi. Nah ini soal keempatnya bisa dibilang super hot atau sangat susah. Tapi teman-teman gak usah khawatir, pegang trik tadi, insya Allah teman-teman mudah menyelesaikan soal ini. Soalnya sama. Untuk awalannya, Andi dapat menyelesaikan pekerjaan selama 9 hari. Budi dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama selama 12 hari, sedangkan Citra dapat menyelesaikannya dalam waktu 18 hari. Nah, bedanya di sini teman-teman. Suatu hari mereka mulai bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tersebut. Namun ketika sudah bekerja selama 2 hari, Budi berhenti bekerja karena harus pulang kampung untuk merawat ibunya. Setelah 4 hari bekerja, Citra berhenti bekerja karena akan melahirkan. Berapa waktu yang dibutuhkan Andi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut? Ini yang memang benar-benar hot saya rasa ketika teman-teman belum mengenal triknya. Tapi ketika sudah mengenal triknya, insya Allah ini cukup mudah teman-teman. Saya garis bawahi di sini berarti pekerjaan ini awalnya adalah dikerjakan bersama-sama, terus dilanjutkan, ada yang berhenti, kemudian ada yang berhenti lagi. Jadi gampangannya adalah awalnya full, kemudian berkurang sampai berkurang lagi untuk pekerjaannya. Lanjut, yang perlu kita lakukan adalah sama ya. Kita tulis dulu di sini, berarti ada unsur A, Andi, Budi, Citra, ABC ya.
pakai inisial. Andinya 9, Budinya 12, Citranya 18. Langkah pertamanya sama, kita cari KPK-nya. KPK dari 9, 12, 18 itu adalah 36. Berarti bagian masing-masing anak adalah tinggal kita bagi saja antara KPK dengan lama pengerjaan masing-masing. Untuk Andi 36 bagi 9, 4. Untuk Budi 36 bagi 12, 3. Untuk Citra 36 bagi 18, 2. Nah, langkah selanjutnya kita fokus yang ini dulu. Namun ketika sudah bekerja selama 2 hari, Budi berhenti. Sebelum itu kan kalimatnya mereka bekerja bersama-sama pada mulanya. Berarti dari hari pertama sampai hari kedua itu masih full. Ada Andi, ada Budi, ada Citra. Berarti tinggal kita tulis angkanya 4, 3, 2, kita jumlahkan. 4 tambah 3 tambah 2 ketemunya berapa teman-teman? Ketemunya 9. Berarti dikalinya berapa? Kan hari pertama sampai hari kedua 1, 2, berarti 2 hari, tinggal kita kali 2. 9 kali 2 berapa teman-teman? 18. Kita lihat kalimat selanjutnya. Setelah 4 hari Citra berhenti. Ingat, hari ketiga Budi sudah mulai berhenti. Berarti hari ketiga sampai hari keempat pekerjaan hanya dikerjakan oleh Andi dan Citra. Andinya 4, Citranya 2. Kita jumlahkan 4 ditambah 2 berapa teman-teman? 6. Nah, ini berarti kan pengalinya berapa? Hari ketiga, hari keempat. Berarti pengalinya 2 dikali 2. 6 dikali 2 berapa? 12. Kemudian kita jumlahkan teman-teman. 18 tambah 12 berapa? 30. Setelah itu teman-teman tinggal kurangi saja KPK-nya dengan jumlah tadi. 36 dikurangi 30 berapa teman-teman? 6. Nah, kita masuk ke inti pertanyaannya di sini. Berapa waktu yang dibutuhkan Andi? Berarti ini kan dimulai dari hari kelima sampai selesai, atau boleh kita tulis sisa hari. Ingat, setelah hari keempat si Citra nggak ikut lagi, berhenti bekerja. Berarti tinggal Andi sendirian. Kita tulis berapa? 4. Oke, kita tulis 4. Tinggal kita bagikan antara tadi yang 6 dibagi 4. Berapa teman-teman? 1,5. Berarti jawabannya adalah 1,5 hari. Paham ya teman-teman? Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Tolong dukung terus NH Channel dengan cara tonton videonya sampai tuntas. Jangan di skip ya teman-teman, supaya kalian bisa benar-benar memahaminya dengan baik. Dan juga minta tolong ke teman-teman, jika dirasa bermanfaat, tolong share ke teman-teman atau ke keluarga ataupun ke kerabat teman-teman, supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini, insya Allah. Terima kasih juga ke teman-teman yang sudah setia mendukung channel ini, NH Channel. Terima kasih ke teman-teman semua. Saya rasa cukup sampai sekian untuk video kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.